Baik Bu, saya langsung aja Bu ya. Oke. Baik, selamat siang anak-anak. Siang, luar biasa. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silakan, nanti dimulai. Pak, Bro. Siap. Selamat siang. Sebelum kita mulai, silakan absennya gimana? Silakan Kak. Pak, 15, 62, siap. Keterangannya? Pertama, 2, ini. Oke, doa izin ya. Oke, sebelum belajar, kita kemarin setelah mempelajari fuel system, ya, kira-kira ada pertanyaan? Baik ya. Hari ini kita akan belajar lubrication system, ya. Apa itu lubrication system? Ada suatu komponen yang di engine, yaitu bearing itu ya, tempat berputar, itu dilubrikasi. Kenapa dilubrikasi? Karena dia tempat berputar, ya. Apa akibatnya kalau tidak dilubrikasi? Sangat fatal sekali, ya. Bahkan engine bisa mati, bisa jam ya istilahnya ya. Nah itu. Nah, terus kenapa kalian belajar ini? Ya, harapannya ya belajar ini adalah kalian setelah mempelajari tadi, ya mungkin mengetahui fungsinya, kalau nama komponen dan fungsinya, kemudian cara kerjanya. Setelah itu suatu saat nanti kamu menjadi teknisi ataupun jadi pilot, ketika kalian ya sangat bermanfaat. Contoh yang paling simpel, ketika kalian menjadi pilot, ya begitu engine-nya, oil press-nya menyala atau ada oil bermasalah, ya kalau kita terlambat mematikan itu sangat fatal sekali, ya bahkan bisa berapa kerugian berapa miliar sekarang, ya karena Pak hanya gara-gara terlambat mematikan engine, ya dan itu sangat mahal sekali, ya. Contohnya pernah di Kuala Namu itu 747, ya oil pressure nyala, ternyata olinya habis, pilotnya terlambat matikan, 2 engine mati, 3 bulan nongkrong, kemudian ganti engine-nya dibawa pakai kapal, wah luar biasa, berapa M kerugian, hanya gara-gara ya lubrikasi tadi terlambat matikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, sambil Bapak menyampaikan materi, kalian nanti diskusi ya, bagi 3 kelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3. Sebelum Bapak menyampaikan, sambil kalian bagi posisinya, 3 kelompok ya, silakan. Perhatikan ya. Ya. Lubrication system, kita akan mempelajari fungsi lubrication system, komponen dan fungsinya dari lubrication system, kemudian cara kerja lubrication system. Ya. Komponen dasar dan tujuan pembelajaran. Dalam kali ini kita menentukan perawatan komponen lubrication system, merawat komponen lubrication system, kemudian tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran melalui penerapan know what to learn,
Diharapkan kalian mampu menganalisis, menalar lubrication system dengan pencapaian kognitif tingkat analisis, psikomotorik, keterampilan abstrak, tingkat mengkomunikasikan, dan afektif tingkat menghargai. Indikator pencapaian kompetensi pada akhir sesi diharapkan peserta didik dapat menjelaskan fungsi lubrication system, menjabarkan lubrication system, mensimulasikan cara kerja lubrication system, menganalisa komponen lubrication system. Oke, kemudian apa itu lubrication system? Dia berfungsi satu, menurunkan gesekan atau friction, mencegah terjadinya kebocoran atau mencegah terjadinya corrosion. 3 sebagai seal atau film pada orang titik 4 sebagai media pendingin, 5 sebagai pembersih kotoran, 6 untuk top meter indicator pada turboprop engine. Kemudian sebagai propeller control system ya, untuk propeller systemnya. Kemudian lubrication system mempunyai persyaratan. Yang pertama mempunyai daya pendingin atau spesifik heat yang tinggi. Oke, dapat mengurangi friction. Yang ketiga, tahan terhadap oksidasi. Keempat, dapat menahan beban. 5, viscositas, tidak berubah terhadap perubahan temperatur atau viscosity. Yang 6, high flash point dan fire point. Apa flash point? Flash point suatu titik temperatur bila pelumas dipanaskan sampai temperatur tinggi dan menjadi uap, kemudian terbakar bila didekatkan dengan api. Ya. Fire point seperti flash point, tapi semua ikut terbakar sehingga temperatur lebih tinggi. Komponen lubrication system ada oil tank, vent pump, filter, pressure regulator, plumbing atau lain atau pipanya, engine oil, steering pump, ada aerator, chip detector, oil pressure indicator, oil tank indicator, dan oil cooler ya. Ini semuanya fungsi. Kemudian tipe-tipenya ada tipe 1, 2, dan 3. Oke. Dan ini ya tidak boleh dicampur. Oke. Kemudian ada istilahnya dresam dan wesam. Apa itu? Wesam olinya yang dilubrikasi adalah direndam. Ya, contohnya di mobil kita. Kemudian dresam itu disemprotkan. Ya. Kemudian ada istilahnya ya atau oil coolernya ada hot tank oil system return ya, cool tank. Kemudian berdasarkan oil quantity, ya, kuantitinya ya, ada calibrating system, ini istilah-istilah aja, ada luminometer ya. Terus seal-sealnya ini ya, ada gas lock seal, carbon seal. Oke. Ada kemudian ini apa namanya komponen ya, komponen oil system ya, oil tank, oil cooler ya, ini banyak ya. Oke, ini oil tanknya ya, fungsinya materi udah bapak sampaikan kemarin ya, jadi kita tinggal teruskan aja. Oke, kemudian ada oil press indicator ya. Kemudian oil tank indicator bekerja berdasarkan panas, ya. Jadi ada sensornya nanti, ya. Dia nunjuk ke kokpit ada berupa indicator, termasuklah oil press. Oil press pun sama, tekanan dari pompa itu sendiri akan menuju di kokpit. Oke. Ada oil fan valve. Apa itu? Seperti drum atau kita menuangkan air. Nah, mesti ada yang paling atas kita buka, biar dia mengalir lancar, ya. Ventilasi ya. Oke. Kemudian oil pump ya, ini macam-macamnya. Ya. Kemudian ada oil press regulator atau ada juga yang namanya relief valve ya. Ketika dia pressure-nya melebihi batas, dia akan kembali ke tangki lagi. Ada filter ya, penyaring dari kotoran. Ya, bypass ya, ketika tersumbat tidak melalui filter ya, dia akan
ketika tersumbat filternya, dia akan melalui bypass ya, tidak melalui filter, kemudian dia nanti melalui pressure relief valve ya. Oil scavenger pump, dipompa yang bisa. Jadi setelah oli dipakai tadi, nanti dipompa tapi di suction ya, di suction di sap. Chip detector apa itu? Mendeteksi mana tahu setelah ada lubrikasi tadi, gesekan metal to metal, ada bram atau partikel detektor. Di sini ada dideteksi, ya, metal detektor. Ya, ini ya. Contohnya ya, skematik dari oil system atau lubrication system. Cek di pompa ya, jalan dia. Oke. Kemudian mengalir terus ya. Lalu filter kalau ini ngeblok lewat sini, lewat atas nanti, ya, ini melubrikasi ya. Setelah lubrikasi di pompa suction tadi, oil scraper ya, dia akan, nah ini begitu dia pressure naik, pressure juga indikatornya naik, dia akan kasih tahu kembali. Oke. Kemudian ini setelah digunakan ya, nanti di suction. Suction ya, terus ya ini ya, ya. Kemudian ini suction ini ya, scraper pumpnya ini ya. Oke, nanti ini naik ya, akan kembali ke tangki lagi ya. Ya. Oke, atau ini lebih juga ya, lebih simpel ya. Ada tank ya, ketika bekerja mengalir melalui filter, kita kasih ke biring ya. Setelah melubrikasi nanti di pompa scraper ini di suction, sedot ya. Dari sini oil yang sudah digunakan tadi mengalir melalui metal chip detector, cek valve, kemudian disaring dan kemudian didinginkan oleh oil cooler dan kembali ke tangki ya. Oke, Bapak tambahkan lagi, ada video sedikit video. Untuk lebih meyakinkan pembelajaran kalian, lebih paham lagi ya. Hai guys, kali ini kita akan belajar gas turbine engine lubrication system. Komponen lubrication system yang pertama oil tank, kemudian ada anti-leak valve, lubrication unit yang di dalamnya terdapat supply pump, scavenger pump, oil supply filter, pressure relief valve, magnetic chip detector, check valve, dan pop-up indicator. Pada lubrication system ini yang akan dilubrikasi ada rear bearing, forward bearing, transfer gearbox, aksesori gearbox. Kemudian komponen berikutnya ada scavenger filter, oil cooler, main oil fuel heat exchanger, oil supply. Pada saat engine bekerja, supply pump akan memompa oil dari oil tank, akan mengalir melalui anti-leak valve, setelah oli disaring oleh filter, kemudian oli melubrikasi rear bearing, forward bearing, transfer gearbox,
dan aksesori gearbox. Selain melubrikasi ke bearing, oil akan kembali ke anti-leak valve. Ketika terjadi overpressure, maka relief valve akan terbuka dan oil akan menuju scaven circuit. Oil yang telah melubrikasi rear bearing, forward bearing, transfer gearbox, dan aksesori gearbox akan disuction oleh oil scaven pump, dan oil akan mengalir melalui magnetic tube detector, check valve, kemudian melalui filter untuk disaring, dan kemudian menuju oil cooler, main oil fuel heat exchanger. Kemudian oil yang sudah didinginkan tadi akan kembali ke oil tank. Lubrication system ini dilengkapi dengan fan circuit bertujuan untuk balance pressure yang ada di oil tank. Ketika terjadi filter block pada supply oil, maka pop out indicator akan keluar berwarna merah dan pop out. Kemudian relief valve akan membuka dan oil akan mengalir melubrikasi bearing tanpa melalui filter. Ketika terjadi filter block pada scaven oil filter, maka differential pressure switch akan menginformasikan ke cockpit berupa indikasi. Selama 80 second akan keluar muncul tulisan oil filter bypass, yang artinya bahwa oli tersebut tidak melalui filter. Kemudian pressure relief valve akan terbuka dan oil akan mengalir tanpa melalui filter menuju oil cooler. Ketika terjadi clogging atau block pada line oil circuit pada main oil fuel heat exchanger atau air cooler, oil akan mengalir melalui pressure relief valve menuju oil tank. Oke. Demikian materi kita kali ini. Materi saya akan sampaikan. Silakan kalian berdiskusi. Kelompok 1 bertugas, ya, kalian nanti mendiskusikan fungsinya lubrikasi sistem, kenapa ada lubrikasi sistem, terus apa yang terjadi di situ, kenapa harus lubrikasi sistem, dan kalau ada masalah apa namanya, mungkin ada apa blok mungkin segala macam, ya, apa yang harus dilakukan, ya. Contohnya kan tadi ada filter block, ya. Contohnya pilot harus apa yang dilakukan ketika ada indikasi muncul di situ. Oke. Kelompok 2 bertugas nanti kalian berdiskusikan, ya, fungsi dan komponen-komponennya, ya.
walaupun tadi sudah muncul di sana di materi. Kemudian yang kelompok 3 adalah menjelaskan nanti cara kerja dari lubrication system. Oke, silakan Bapak kasih waktu sekitar 3 menit ya untuk mau diskusikan ya. Ini video apa kameranya nggak bisa di on kan saya Pak? Apa mungkin coba ya. Iya Pak, lanjut. Terdengar. Iya Pak.
Oke, anak-anak, sudah selesai? Ya, silakan kelompok 1. Silakan hasil diskusi kalian. Perkenalkan, nama saya Adi Samuel. Saya perwakilan dari kelompok 1 ini berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 1, fungsi lubrication system adalah melumasi, melubrikasi semua bearing pada engine ketika engine itu. 2. Engine harus dilubrikasi karena setiap pergerakan perputaran dari bearing wajib dilubrikasi agar tidak mengakibatkan pergesekan antara bearing dan poros shaft yang mengakibatkan kehausan, bahkan terjadi partikel akibat pergesekan tersebut yang bisa mengakibatkan engine macet atau jam yang bisa mengalami kerugian yang sangat besar. 3. Akibat bila bearing tidak akan bekerja dan bearing bahkan menjadi rusak dan engine menjadi mati dan rusak parah. 4. Bila pilot terlambat mematikan engine saat indikasi low pressure dan oil filter bypass menyala, maka engine akan mati shutdown dan bearing tidak berputar mengalami macet, jam, dan ini cuma kerugian berlebihan. Oke, tepuk tangan. Oke, kemudian kelompok 2 silakan. Pak, Ya. Bahkan nama saya dari Bendera Galung, saya dari kelompok 2 ingin membacakan hasil kerja kelompok kami. Nama-nama komponen dari sistem beserta fungsinya. Pertama, oil tank, tempat menyimpan oli. Yang kedua, oil supply pump, pompa oli dari tank, sistem. Ketiga, oli supply filter, menyaring oli dari kotoran. Yang keempat, ada pressure valve, membatasi oli pressure atau tidak boleh dibatasi. Yang kelima, ada bearing, bagian dari engine yang dilubrikasi. Yang keenam, ada magnetic chip rektor. Magnetic chip dia terjadi vertikal atau bearing. Yang ketujuh, ada check valve untuk memastikan mengalir ke arah. Yang kedelapan, ada oli savage pump untuk memompa hisap oli setelah menurunkan dan bearing. Yang kesembilan, ada savage filter untuk menyaring kotoran setelah melubrikasi bearing. Dan yang ke-10, ada oil cooler untuk meninggikan oli sebelum kembali ke oli tank. Demikian hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Berikutnya kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Simon. Utusan dari kelompok 3, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja lubrication system. Pertama, ketika engine bekerja, engine akan memutar supply pump yang akan memompa oil dari oil tank yang akan melewati anti parut, lalu oil mengalir menuju filter di mana oil akan difilterkan oleh Oil akan mengalir ke anti parut, lalu difilterkan oleh oil supply filter. Oil kembali mengalir menuju bearing dan gearbox. Lalu setelah bearing dan gearbox di lubrikasikan, maka oil akan mengalir kembali. Oil akan disedot oleh oil scavenge pump yang akan melewati metal chip detector, magnetic chip detector, dan melewati check valve.
Setelah itu oil akan ditekan kembali oleh oil statement filter, dan oil akan menuju ke untuk didinginkan, dan oil akan kembali masuk ke dalam oil tank. Sekian penjelasan dari kelompok. Tepuk tangan. Oke. Dari hasil diskusi kita, ya kita simpulkan bahwa fungsi lubrication system tadi untuk melumasi, ya. Terus kenapa ada lubrikasi? Karena di situ sangat penting, di mana di daerah yang berputar, ya ketika si pilot lupa nanti, ya itu lupa matikan engine ketika terjadi bermasalah dengan oil system, ya ini sangat kerugian yang fatal, ya. Kemudian nama-nama fungsi tadi ya sudah kalian termasuklah cara kerjanya, ya. Kemudian tugas untuk kalian nanti itu dirangkum nanti dengan Bapak kasih tugas ya, nanti dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan ke minggu depan. Oke. Kemudian Bapak ngasih ini apa? Kasih hadiah untuk kelompok 3 ya, kelompok 3 kan. Ya di antara ya. Oke, silakan duduk. Oke. Oke, kemudian untuk minggu depan kita masih materi yang sama, yaitu nanti kita akan troubleshooting, ya. Ketika terjadi filter yang ngeblok bagaimana, ketika ini yang rusak gimana, nanti kita belajar minggu depan, ya. Perasaan sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Oke, sebelum diakhiri, ya kita tutup dengan doa. Silakan berdoa. Akhiri pelajaran yang ini, berdoa mulai. Oke, terima kasih. Selamat siang. Baik, Bapak Momo dan Ibu Trisna, semoga sudah selesai kita ini. Mohon izin, Pak. Oke, terima kasih Pak Sanaid. Nanti diupload ke videonya ya. Oke, terima kasih. Oke, dari saya cukup. Mangga Ibu Trisna, Pak Hendy, terima kasih. Pak Indra sudah bisa kita close, Pak ya? Terima kasih Pak Sonoi. Terima kasih Ibu, Pak Momo, terima kasih. Ya. Ya. Enggak. Nanti aja ditunggu itunya ya Pak, upload videonya. Atau boleh dikirim ke saya ya? Kirim ke saya juga nggak apa-apa. Selain diupload juga kirim. Atau linknya aja. Kalau misalnya di Google Drive dikirim linknya. Ya. Baik. Dikirim linknya aja Pak ya, biar baik, baik, nah, terima kasih Pak Momo. Yang ngehang gitu kan? Oh ya. Ini kebetulan saya di sekolah ini minjem wifi-nya sekolah, tiba-tiba nggak tahu mungkin. Makanya saya tadi pakai dari HP langsung ini itu backup-nya ya. Terima kasih Ibu. Bangga. Terima kasih. Nanti ditunggu yang lebih lengkapnya ya Pak. Siap. Bangga. Yuk, assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, buat Ajar Resna atur nuhun. Henry permios abdi ajaman heula. Mangga atur nuhun. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngalih.